Oke, kita lanjutkan kuliah pertama untuk mata kuliah AMK ini. Jadi kalian melihat bahwa izin produksi untuk alat kesehatan maupun PKRT itu masing-masing ada sertifikasinya. Jadi kalau CPAKB itu untuk alat kesehatan, sedangkan CP PKRT B ya pembuatan alat perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik ini juga dipersyaratkan untuk terutama yang memproduksi PKRT yang masuk dalam kategori resiko tinggi atau kelas 3 gitu ya. Demikian pula untuk alat kesehatan yang risikonya tinggi. Untuk kelas 3 juga itu sebaiknya telah mengaplikasikan CPAKB dalam proses produksi alat kesehatannya. Nah, untuk penanggung jawab teknis, jadi penanggung jawab teknis dari industri-industri alat kesehatan yang kelas A, untuk industri yang masuk dalam kategori kelas A, apa yang dimaksud dengan kategori kelas A? Yaitu industri yang diperkenankan untuk membuat alat kesehatan dari golongan kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, hingga ke kelas 3. Jadi hingga yang resiko tinggi itu bisa diproduksi oleh industri alat kesehatan kelas A. Penanggung jawab teknisnya boleh seorang apoteker atau minimal S1. Jadi ini yang saya katakan, Anda nanti telah lulus dari farmasi, Anda bisa berpotensi untuk menjadi penanggung jawab teknis di suatu industri alat kesehatan. Ya, jadi sesuai dengan alat yang diproduksi, kecuali untuk alkes yang bersifat elektromedik, maka minimal adalah D3 atau akademi teknik elektromedik, sorry. Kemudian untuk yang kelas B, industri kelas B, bisa memproduksi kategori alat kesehatan kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini minimal lulusan D3 farmasi, lulusan D3 kimia, ataupun teknik. Tentu saja sesuai dengan alat yang diproduksi. Tapi kalau kita lihat bahwa kebanyakan alat kesehatan, tentu saja adalah alat kesehatan, maka ya orang farmasi berkecimpung di sini ya hampir segala jenis alat kesehatan gitu ya, kecuali yang memang elektromedik. Kemudian kelas C bisa memproduksi hanya kategori alat kesehatan kelas 1 dan kelas 2A. Nah, ini penanggung jawab teknisnya minimal adalah lulusan SMK farmasi atau yang sederajat. Jadi sampai sekarang memang SMK itu sudah diubah ya menjadi D3 farmasi. Jadi peraturannya saya yakin juga akan mengalami perubahan. Nah, kita lihat bahwa untuk izin produksi kategori perusahaan rumah tangga atau yang alat kesehatan yang diproduksi oleh perusahaan rumah tangga atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu yang perusahaan rumah tangga tersebut fasilitasnya sederhana, tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna maupun pekerja maupun lingkungan, maka bisa diproduksi oleh perusahaan rumah tangga. Ya, jadi catatannya adalah menggunakan fasilitas sederhana. Nah, produk apa? Yaitu produk yang dibuat dengan menggunakan peralatan manual sampai semi otomatis. Kemudian beresiko rendah, tidak invasif, tidak steril, tidak elektrik, tidak mengandung antiseptik dan desinfektan, serta tidak perlu penanganan limbah. Ini bisa diproduksi oleh perusahaan rumah tangga. Makanya kemarin pada saat awal-awal bencana wabah COVID ini ya atau coronavirus 2019 ini, banyak yang memproduksi antiseptik, cairan antiseptik hand sanitizer, kemudian dijual gitu ya atau dipasarkan, tetapi tidak memiliki izin, maka ini masuk dalam kategori PKRT yang ilegal. Karena antiseptik, sediaan antiseptik termasuk hand sanitizer harus memiliki izin edar. Nah, kita lihat bahwa ada
ada catatan tentu saja bahwa alat kesehatan tertentu yang bisa diproduksi di perusahaan rumah tangga, contohnya kalau alat kesehatan adalah kapas, kasat, yang infus, kemudian tongkat, tempat tidur manual, dan sebagainya. Masker non-steril bisa diproduksi oleh perusahaan rumah tangga. Masker non-steril A10 ini contohnya seperti yang digunakan untuk mengendarai kendaraan bermotor roda 2 gitu ya. Jadi yang untuk mencegah debu, partikulat yang agak ukurannya partikelnya besar, nah ini bisa diproduksi oleh perusahaan rumah tangga. Kemudian PKRT tertentu. Nah, PKRT tertentu, tisu, kemudian cotton bud, sabun cuci piring. Ingat di sini tidak ada antiseptik, hand sanitizer. Jadi memang hand sanitizer itu boleh diproduksi oleh perusahaan rumah tangga, tetapi harus memiliki izin edar. Nah, Alkes kita di kuliah sebelumnya saya perlihatkan adanya kasus menggunakan inkubator buatan gitu ya. Padahal sebetulnya produksi alkes dalam negeri ini sudah banyak sekali yang bisa diproduksi di Indonesia. Salah satunya, ini contoh-contohnya, ternyata infant incubator itu juga sudah bisa diproduksi di Indonesia. Nah, kita lihat izin edar. Izin edar untuk alat kesehatan yang diproduksi itu harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Jadi setelah diregistrasi, mendapatkan izin edar, kemudian mengajukan izin edar. Untuk izin edar ini, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan PKRT itu juga perlu untuk beberapa kategori gitu ya. Nah, kita lihat Alkes atau PKRT yang akan diimpor atau yang digunakan di Indonesia jika sangat dibutuhkan, ya, ini boleh tidak terlebih dahulu memiliki izin edar. Gitu. Jadi kalau semuanya PKRT maupun alat kesehatan dari luar mau diedarkan atau mau dikomersilkan di Indonesia, wajib memiliki izin edar, kecuali Alkes atau PKRT yang sangat dibutuhkan. Misalnya dalam kondisi bencana gitu. Kita dapat bantuan dari luar negeri. Nah, mau langsung diedarkan di semua instansi-instansi rumah sakit gitu ya, atau di klinik-klinik. Nah, ini tidak perlu menunggu izin edarnya dulu. Boleh langsung karena memang situasinya sangat dibutuhkan. Atau misalnya pada bencana alam tsunami Aceh kemarin, kita juga mendapatkan banyak bantuan medis gitu ya. Maka ini kondisi yang memang berbeda. Nah, izin edar, registrasi, ini semuanya untuk menjamin keamanan baik alat kesehatan maupun PKRT agar masyarakat bisa menggunakan alat kesehatan sekali lagi yang bermutu, bermanfaat, dan tentu saja terjangkau karena telah diproduksi sendiri di Indonesia. Ini secara singkat kalian bisa lihat alurnya. Ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Alat Kesehatan. Kalian bisa lihat di websitenya Kemenkes. Kalian bisa lihat undang-undangnya gitu ya. Jadi regulasi yang mengatur bagaimana perizinan atau izin edarnya itu sesuai dengan nomor-nomor yang tercantum, misalnya nomor 1 untuk produk yang akan memasuki, yang akan mendaftarkan izin edar atau harus menyertakan pre-market control-nya, dan ini bisa dilihat dari dasar perundang-undangannya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian post market control ini dibahas di pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan di PP nomor 72 dan Permenkes yang berkaitan. Sekarang di tahun 2016-2017 kemarin sudah ada Permenkes yang baru yang membahas mengenai alat kesehatan dan PKRT, terutama izin produksi, kemudian cara
pelaksanaan uji klinis yang baik gitu ya. Jadi kalian bisa download Permenkes nomor 63 contohnya di tahun 2017 itu membahas bagaimana peraturan tentang proses uji klinik alat kesehatan. Nah, kita lanjutkan mengenai overview analisis alat kesehatan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.